Bab 317. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sulit, susah. Terlalu sulit untuk mengisi kuota. Apakah masuk akal jika hanya ada 400 orang yang bekerja di ladang yang luas ini? Melihat skalanya, harus ada setidaknya 10 kali lebih banyak pekerja. Sialan, jika ini kota pertanian, tingkatkan jumlah petani. Petik 2. Mereka ingin menghemat uang untuk biaya tenaga kerja. Aku mendengar, jika grid cukup pelit. Dia berada di luar level pelit. Memotong biaya tenaga kerja dan menculik player untuk menjadi petani. Apakah ini sesuatu yang orang normal akan lakukan? Petik 2. 21 player ditangkap oleh Piaro dan dipaksa untuk bekerja. Mereka mengeluh tentang grid, setiap kali mereka berkumpul. Itu karena mereka yakin, jika Piaro yang menculik mereka dan mengubahnya menjadi petani, melakukannya di bawah perintah grid. Namun, alasan mereka tidak melarikan diri adalah, karena hadiah dari kues tersembunyi. Jujur, mereka senang mendapatkan kues tersembunyi dan tidak memiliki permusuhan terhadap grid. Alasan mereka datang ke Raiden adalah, karena mereka ingin bergabung dengan Overgeared. Dan mereka pada dasarnya, menyukai grid. Tapi pekerjaan itu terlalu sulit, sehingga sulit untuk bertahan hidup, kecuali mereka mengeluh. Tidak dapat dihindari, jika grid akan sering disebutkan. Apakah mereka baru? Para penggerutu yang bekerja di ladang fokus pada satu tempat. Dari jauh, Piaro memimpin 5 orang. Kali ini sekelompok 5. Cek-tek, kawan. Level rata-rata dari 21 player adalah 270. Mereka harus setidaknya level itu untuk menyeberangi gurun ke Raiden. Kelompok 5 orang juga akan menjadi top ranker. Bukankah terlalu absurd, jika mereka diseret sebagai anjing untuk menjadi petani? Mereka merasakan belas kasihan. Para player yang melihat kelima pendatang baru dengan simpatik menjadi bingung. Mereka adalah Tuan dan Five Captain dari Giant Guild. Ini konyol. Mereka mendapat pukulan besar dalam invasi golem, tapi mereka masih sangat kuat. Giant Guild adalah salah satu guild terbaik. Secara khusus, Five Captain adalah player kemajuan ketiga dan Chris berada di peringkat ketiga, dalam Unifit Ranking. Jadi, mereka adalah langit yang tinggi bagi para player. Tapi, mereka bukan lawan Piaro. Petani gila itu lebih besar dari yang kita duga. Para player tercengang, sementara Piaro memperkenalkan kelompok Chris kepada mereka. Mereka adalah petani baru. Aku harap, kamu rukun dengan mereka di masa depan. Siapa petani? Bajingan sialan. Chris, player peringkat ketiga, pemimpin Giant Guild dan Viscount dari Eternal Kingdom diperkenalkan sebagai petani baru. Para kapten bergetar pada sikap konyol Piaro. Tapi, Chris tidak tersinggung. Lawan lebih kuat darinya. Meskipun mampu membunuhnya, Chris selamat dan diberi kues tersembunyi. Dia tidak bermaksud membuat keributan. Mari kita rukun. Chris menyambut para petani senior dengan hormat. Five Captain terpaksa menundukkan kepala mereka. Kami akan bekerja keras. Pada hari ini, Chris dan Five Captain bergabung dengan pelatihan yang menyenangkan dan mengasyikkan. Sebuah rumor aneh mulai beredar di internet. Master dari Giant Guild dan Five Captains menjadi budak grid. Itu adalah rumor yang tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang percaya rumor itu. Apa-apaan ini? Grid lebih tidak percaya daripada orang lain. Grid telah memperoleh 27 Pavranium untuk membantu kebangkitan Braham. Awalnya, ada 28 Pavranium. Namun, salah satu dari mereka menjadi Vessel of Soul dan memasuki kepemilikan Braham. Sangat menyakitkan, jika aku tidak bisa mendapatkannya, tapi... Untungnya, semua 27 dari 27 Pavranium mendapat restu dari 4 dewa. Sebagai penguasa Pavranium, Grid menerima 15% buff pada attack power, defense, pemulihan, dan magic damage-nya. Sebagai barang eksklusif kelas legendari, Pavranium benar-benar cheat. Hanya karena Braham, aku bisa menerima berkah dari Dewa Yatan. Jadi, jangan berpikir terlalu banyak tentang memberinya satu Pavranium. Grid telah menjadi orang yang sangat positif dan murah hati, dibandingkan dengan masa lalu. Bahkan, beberapa saat yang lalu, dia telah mengurangi harga perbaikan Chris sebesar 2 gold. 2 gold adalah 2 ramyun. Dia bisa membayangkan, betapa Chris sangat menghargainya. Grid tidak meragukan, jika Chris akan merasakan kasih sayang yang besar terhadapnya. Dia berpikir tentang aliansi masa depan dengan Giant Guild. Lalu dia bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan dengan Pavranium. Aku tidak bisa membuat Levi's Spear. Levi's Spear adalah senjata terkuat yang ada. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sayangnya, itu adalah senjata yang tidak efisien untuk Grid. Tombak itu tidak dipengaruhi oleh Pakma Swordsmanship dan dia diracuni oleh Divine Power, ketika dia menggunakan Blackening. Sudah cukup untuk memiliki Grid Sword, Veiler, dan Yakult sebagai senjata Grid. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Maka apakah lebih baik membuat armor? Grid dilengkapi dengan Holy Light Armor, Glove, dan Crown yang dibuat oleh Pakma. Dan mereka membuat kinerja yang luar biasa, ketika dipakai sebagai satu set. Dia juga secara efisien bertukar di antara Grid's Boots dan Braham's Boots untuk sepatu itu. Di sisi lain, dia kurang memiliki perisai. Tapi,
Grid menggunakan Great Sword sebagai senjata. Jadi, tidak ada banyak kesempatan untuk menggunakan perisai. Apakah ada sesuatu yang istimewa yang bukan senjata atau armor? Pavranium adalah mineral dengan kehendaknya sendiri. Itu menganggap keselamatan Grid sebagai prioritas utama, dan bergerak dengan penilaiannya sendiri. Jauh lebih efisien untuk memberikan kebebasan daripada membatasi pada tubuhnya. Jenis barang apa yang terbaik untuk memanfaatkan kebebasan itu? Simbol kebebasan. Camilan. Petik 2. Ini camilan. Grid mengerutkan kening. Camilan. Siapa orang yang tiba-tiba mengganggu pikirannya, yang dalam dengan berbicara omong kosong. Grid mengalihkan pandangannya ke arah itu. Pria yang telah mengabdikan dirinya untuk berburu monster sejak tiba di Raidan, sekarang beristirahat di ambang jendela. Beri aku camilan. Berikan untukku. Nyang. Dia memiliki sikap yang sangat bangga dan sombong. Itu hampir sebuah perintah. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Tidak. Sejak awal, mengapa kamu? Setelah camilan, apakah kamu tidak makan monster atau jiwa manusia? Itu makanan. Camilan adalah camilan, Nyang. Brengsek apa yang memberimu konsep camilan? Istrimu, Nyang. Petik 2. Menyisihkan di mana dia belajar kata, istri, dia berbicara tentang Irene. Aku mendengar, jika Irene memiliki hobi memanggang kue hari ini. Irene adalah putri seorang Earl. Jadi, dia tidak pernah belajar memasak. Sekarang, setelah datang ke Raidan, dia ingin belajar cara memasak dan membuat kue. Sehingga, dia bisa memberi Grid sedikit kegembiraan. Berkat dia, anggota Overgearet dan para prajurit, dapat menikmati camilan yang manis. Noe tampaknya telah diberikan juga. Baiklah. Tidur siang dan jangan ganggu pekerjaanku. Grid memutuskan untuk mengabaikan Noe dan mulai berpikir lagi, tentang apa yang harus dilakukan dengan Pavranium. Item yang dapat menyoroti keuntungan bergerak sendiri. Teddy Bear. Seekor boneka beruang itu bagus. Kamu. Grid mengerutkan kening. Teddy Bear, siapa yang mengganggu kali ini? Grid yang marah, berbalik ke arah pemilik suara. Randy yang dalam penampilan seorang gadis kecil. Aku menerima boneka Teddy Bear dari Irene. Randy murni dan imut, saat dia mengulurkan beruang. Grid mengangguk dengan kasar ke arah anak itu. Baik, pergi dan bermain dengan boneka Teddy Bear. Iya. Randy tersenyum dan pergi ke sebelah Noe, untuk bermain dengan beruang itu. Tapi, permainannya tidak bertahan lama. Noe menggoda Randy, dengan berulang kali memukuli boneka beruang itu. Aku jadi gila. Randy mulai menangis, ketika Noe tertawa. Itu mengganggu waktu meditasi Grid. Jadi, dia mengusir mereka. Lalu, dia bertanya-tanya lagi. Barang yang harus aku buat dari Pavranium. Tolong, buat peralatan pertanian. Jawabannya adalah peralatan pertanian. Wajah Grid berubah seperti iblis. Peralatan pertanian. Kali ini, seseorang menuangkan air dingin padanya. Pemilik suara itu adalah Piaro. Piaro mengenakan pakaian yang kotor. Grid tidak bisa lagi mengabaikannya. Piaro, apa pekerjaanmu? Aku adalah pemimpin dari divisi Knight Overgearet, Komandan Raidan, dan seorang petani. Apakah tidak ada sesuatu yang aneh di sana? Tidak. Grid tidak bisa memahaminya sama sekali. Kenapa kamu terus berpegang teguh menjadi petani? Apakah kamu melakukan tugasmu sebagai Kapten Knight dan Komandan Raidan? Iya. Piaro menjawab tanpa ragu-ragu. Dia merasa bangga dengan tanggung jawabnya. Kalau begitu, aku senang. Tapi, bagaimana dengan tujuanmu menjadi seorang Sword Saint? Jika kamu tidak punya waktu karena tugasmu, bukankah lebih baik untuk berhenti bertani, dan mempraktikkan ilmu pedangmu? Seorang petani legendaris telah lahir. Karakter utama dari jendela pemberitahuan yang dilihat oleh semua player di Satisfy, bukanlah Piaro. Grid yakin, tapi dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dalam hal ini, perasaan gelisahnya terbukti benar. Aku menyadari, jika aku seorang petani, bukan seorang Sword Saint. Petik 2. Grid tidak lagi bodoh. Piaro setia pada perannya sebagai petani. Ada desas-desus, jika invasi 7 guild terhadap Raidan ditahan oleh para petani. Player melakukan pekerjaan lapangan, dan sebagainya. Semua hal ini membuktikan fakta, jika Piaro adalah petani legendaris. Grid tidak mau mengakuinya. Sword Saint Muller. Grid berharap, kekuatan Piaro akan diakui sebagai yang terkuat di antara para legenda. Apakah itu karena bakatmu tidak cukup untuk mengejar puncak ilmu pedang? Pada akhirnya, kamu menyerah dan menjadi petani. Grid tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, ketika dia mencoba memprovokasi Piaro. Petik 2. Piaro tahu peran yang diinginkan Grid untuknya. Dia tahu perasaan kehilangan, yang akan dirasakan Grid. Piaro bertekad untuk membuktikan dirinya kepada Grid. Dia akan membuktikan, jika dia lebih unggul, dibandingkan ketika dia adalah Great Swordsman. Bertani adalah fondasi kehidupan kita, dan itu lebih berharga, daripada apapun di dunia. Aku hanya memilih jalan yang lebih berharga. Mungkin bagi perempuan untuk memanen tanaman. Kamu bukan satu-satunya yang bisa bertani. Namun, hanya aku yang bisa menguasainya. Mengapa kamu perlu menguasai pertanian? Untuk menciptakan panen yang baik.
Ini sangat kecil. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat menempati lebih banyak wilayah. Maka akan ada lebih banyak orang dan kita dapat mengamankan sejumlah besar makanan yang menggunakannya. Adalah jauh lebih menguntungkan, untuk mengembangkan angkatan bersenjata untuk membidik lebih banyak tanah. Petik 2. Menguasai pertanian bukan hanya bercocok tanam. Aku bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan, jika aku memiliki pemahaman tentang alam. Aku dapat yakin, jika aku diperlukan untuk tuanku. Sungguh. Kemudian buktikan, jenis kekuatan apa yang bisa diberikan petani. Petik 2. Inilah yang diinginkan Piaro. Dia menginginkan situasi ini, sejak dia meminta peralatan pertanian. Aku harus diakui oleh tuanku. Dia akan memberitahu Grid, kebesaran seorang petani. Piaro mengambil bajak tangannya dan membajak, sementara Grid mempersenjatai diri dengan Veiler dan Grid Sword Grid. Aku akan mengembalikanmu ke bentuk aslinya. Tanganmu dimaksudkan untuk memegang pedang, bukan peralatan pertanian bernoda kotoran. Petik 2. Saat ini, Piaro tidak waras. Grid harus mengembalikannya ke jalan yang benar. Grid memakai Slatterer's Eye Patch dan menggunakan Blacksmith's Rage untuk mengalahkan Piaro. Piaro membuat ekspresi sedih. Bakatnya lemah, dibandingkan dengan Kraugel dan Chris. Grid membuat langkah besar, setelah mengalahkan Doppelganger Pakma. Tapi, tuannya pada dasarnya tidak terampil. Tidak mungkin pertumbuhannya berlanjut sejak saat itu. Kamu mungkin diracuni dengan frustrasi setelah kalah. Tapi aku yakin, kamu bisa mengatasi racun ini seperti biasa. Piaro pertama-tama akan meringankan bebannya dengan membuktikan nilainya. Piaro menilai dan memblokir Grid Sword berwarna biru yang diayunkan Grid. Lalu, dia melakukan serangan balik sambil menghindari Grid Sword berwarna biru gelap. Di kepalanya, Grid sudah pingsan. Tapi, apa spesialisasi Grid? Itu adalah kekuatan untuk mengatasi akal sehat dan menghancurkan prediksi. Caeng. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera setelah Grid Sword biru dan garu bertubrukan, mata Piaro melebar.